Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika sesuatu hal itu dibenturkan kepada kita, perlakuan orang lain atau cara-cara yang tidak berkenan di hati kita, kerap kita menanggapinya dengan respon atau aksi yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang sepadan dengan apa yang dilakukan kepada kita. Tatkala kita belajar ingin menjadi orang yang baik, tetapi pada suatu titik tertentu kita bisa menjadi orang yang jahat karena kita bisa melampiaskan amarah kita kepada mereka karena kita berkata, saya tidak sanggup lagi untuk menahan beban ini. Aku ingin melampiaskannya dan ingin membalasnya. Itulah kegagalan orang-orang yang berusaha menjadi baik, tiba-tiba menjadi orang yang begitu jahat. Apa hal yang mendasari kita menjadi orang yang berusaha untuk mengampuni kesalahan orang lain? Tentu ketika kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, kita menjadi orang yang bisa terpancing sebagai pelaku utama tindak kejahatan. Mengapa hal itu terjadi? Karena jika kita mengampuni orang lain, tentu ada pengertian yang sangat penting dan mendasar yang kita pegang, yakni seperti yang dikatakan dalam hal ini. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sehingga ini menjadi bagian yang baku perihal tentang kasih dan kesetiaan untuk mengampuni. Karena kita memiliki kasih yang takut akan Allah dan kesetiaan yang bersumber dari Allah, karena Allah adalah kasih dan Dia adalah setia, maka hal ini akan membawa kita kepada suatu pengertian bahwa aku harus benar-benar takut, sehingga aku tidak memberikan peluang untuk menjadi jahat karena hal-hal yang menyinggung perasaan. Mudah sekali membuat orang-orang saat ini terpancing emosinya ketika ucapan itu dilontarkan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Hal itu sudah mudah untuk mempengaruhi kita, dan itu memungkinkan kita menjadi orang yang kehabisan kesabaran untuk menghadapi itu. Tetapi hati-hati saudaraku yang terkasih, jangan menjadi pribadi yang jahat karena hal itu. Mengapa demikian? Saudara harus memiliki rasa takut yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Ini menjadi titik berangkat kita. Jika hal ini bukan menjadi titik berangkat kita, tentu kita akan berkata manusia punya keterbatasan. Kesabaran itu punya batas dan lain sebagainya, dan akibatnya kita melampiaskan itu, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hal yang ia buat itu adalah sesuatu hal yang kecil, tetapi kita bisa membuat sesuatu hal yang relatif besar dan membuat masa depan kita menjadi hancur. Apakah ini yang saudara inginkan dari kehidupan ini? Tentu manusia lebih sering menimbang-nimbang dalam hati, merasa bahwa itu adalah jawaban yang benar, tetapi Tuhan melihat hati masing-masing. Jangan menjadi pribadi yang menjadi jahat, tetapi berusahalah supaya hidup dalam kasih dan kesetiaan, karena dengan hal itulah kesalahan diampuni. Banyak hal yang akan membuat saudara terus memikirkan itu dan akan membuat saudara menjadi lebih marah lagi. Tetapi jika saudara tidak belajar untuk mengasihi dan tidak mengerti tentang arti kesetiaan, maka hal ini tidak akan membuat saudara
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadilah manusia yang berkenan di hadapan Tuhan dan takutlah akan Dia. Itulah cara kita untuk menjadi orang yang terus menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang kami dengarkan hari ini. Pelihara kami ya Bapa, supaya kami mengerti betapa pentingnya hidup di dalam kasih, kesetiaan, dan takut akan Engkau. Hal itulah yang akan mengajari kami perihal mengampuni orang lain dan perihal untuk terhindar dari segala bentuk kejahatan. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya memiliki hati yang seperti Kristus yang telah memberikan nyawanya dan memberikan segala yang terbaik bagi kami yang telah diselamatkannya. Terima Tuhan pujian dan doa kami dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.